Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Muhammad Irsyad Yusuf. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Irsyad Yusuf adalah seorang tokoh yang aktif di bidang pemerintahan, organisasi masyarakat, dan kepemudaan. Beliau pernah menjabat sebagai Bupati Pasuruan selama 2 periode, kemudian terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode tahun 2024 hingga tahun 2029. Selain berkiprah dalam pemerintahan, beliau juga aktif di berbagai organisasi sosial, kepemudaan dan keagamaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh ini bernama lengkap Muhammad Irsyad Yusuf yang lahir pada tanggal 10 November tahun 1970 di Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Beliau merupakan adik kandung dari Saifullah Yusuf yang menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Muhammad Irsyad Yusuf banyak berkaitan dengan Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur. Karir politik dan organisasinya berawal di daerah tersebut, sebelum kemudian berkembang hingga ke tingkat provinsi dan nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan karir beliau dimulai sejak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan pada periode tahun 2004 hingga tahun 2009. Selanjutnya, beliau dipercaya menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan pada periode tahun 2009 hingga tahun 2013. Karir pemerintahan beliau berlanjut dengan menjabat sebagai Bupati Pasuruan dari tahun 2013 hingga tahun 2018 dan kembali terpilih pada periode tahun 2018 hingga tahun 2023. Pada pemilihan umum tahun 2024, beliau berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode tahun 2024 hingga tahun 2029. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Irsyad Yusuf memilih untuk terjun ke dunia pemerintahan dan organisasi karena dorongan untuk mengabdi kepada masyarakat, serta melanjutkan peran keluarga yang memiliki tradisi kuat dalam bidang sosial dan kepemimpinan. Perjalanan panjang beliau menunjukkan konsistensi dan dedikasi dalam membangun masyarakat baik melalui jalur pemerintahan maupun organisasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan karir beliau ditempuh dengan tahapan yang jelas. Dimulai dari organisasi kepemudaan, pada tahun 1999 beliau menjabat sebagai Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2002 beliau dipercaya sebagai Komandan Barisan Ansor Serbaguna Kabupaten Pasuruan. Setelah itu, beliau menjadi Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pasuruan pada periode tahun 2006 hingga tahun 2010. Karir organisasinya terus berkembang hingga tingkat provinsi dan nasional dengan menjabat sebagai Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Barisan Ansor Serbaguna Jawa Timur pada periode tahun 2019 hingga tahun 2024 serta Wakil Kepala Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serbaguna sejak tahun 2021. Selain itu, beliau juga dipercaya sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Malang periode tahun 2023 hingga tahun 2028. Informasi panjang dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang pendidikan, Muhammad Irsyad Yusuf menaruh perhatian besar pada pembinaan generasi muda melalui berbagai wadah organisasi, khususnya yang berbasis pelajar dan mahasiswa. Kepemimpinannya di Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Malang menjadi salah satu bentuk nyata dedikasi dalam membangun jaringan akademisi dan profesional muda yang peduli pada pembangunan daerah dan nasional.
Dari sudut pandang sosial, keaktifan beliau di barisan Ansor Serbaguna dan gerakan pemuda Ansor memperlihatkan komitmen terhadap pembinaan generasi muda dalam nilai kebangsaan, kepemimpinan, serta pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatannya sejak tingkat kabupaten hingga nasional menunjukkan kesungguhan untuk membangun kader-kader pemimpin muda yang berkarakter kuat. Dari sudut pandang pemerintahan, perjalanan Muhammad Irsyad Yusuf dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati Pasuruan, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mencerminkan jenjang karir politik yang konsisten. Peran beliau tidak hanya dalam kebijakan daerah, tetapi juga membawa aspirasi masyarakat ke tingkat nasional. Dari sudut pandang keluarga, keberadaan beliau sebagai adik dari seorang tokoh nasional menggambarkan adanya tradisi kepemimpinan dalam lingkup keluarga. Hal ini memberikan pengaruh positif terhadap kiprah beliau dalam meniti jalan kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat. Dari sudut pandang budaya, kiprah beliau di organisasi yang berbasis pada nilai-nilai tradisi dan keagamaan memperlihatkan sinergi antara budaya lokal dan kepemimpinan modern. Beliau mampu menjaga kearifan lokal sekaligus menghadirkan gagasan yang relevan dengan perkembangan zaman. Nilai positif dan pelajaran hidup. Dari perjalanan hidup dan karir Muhammad Irsyad Yusuf dapat diambil pelajaran bahwa setiap pencapaian besar memerlukan proses panjang, konsistensi, dan pengabdian tanpa henti. Dedikasi terhadap organisasi sejak usia muda, keberanian untuk memimpin di berbagai tingkatan, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keluarga, dan budaya merupakan nilai penting yang bisa diteladani. Pelajaran hidup yang dapat dipetik adalah bahwa kepemimpinan bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam.
Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.